saya Claudia dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen operasional. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai layout strategi atau strategi pemilihan tata letak fasilitas yang ada di perusahaan. Next slide. Konten yang akan kita bahas yaitu definisi, kita pahami dulu definisi dari layout of facilities, kemudian tujuannya apa, kemudian strategik dari layout itu apa saja, kemudian jenis-jenis layout itu apa. Yang pertama yaitu mengenai definisi terlebih dahulu. Di sini layout merupakan satu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Satu orang dengan orang lain yang akan berpindah di jalur yang sama. Tujuannya untuk memaksimalkan customer satisfaction. Ujungnya adalah kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen di sini karena tersampaikannya produk ke tangan konsumen dengan tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah utilization of space, equipment, and people. Penggunaan dari space, ruang, kemudian peralatan dan orang. Di sini penggunaan dari ruang. Jika memang contohnya perusahaan memiliki gudang yang memang tidak terlalu luas, tetapi barang yang harus disimpan itu jumlahnya memang lebih banyak gitu, mungkin bisa memanfaatkan space ruang yang ke atas, misalnya menggunakan rak seperti itu. Menentukan rak, kemudian menentukan tingginya barang yang ditumpuk itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian efficient flow of information, material, and people. Jadi efisiensi aliran informasi. Itulah kenapa sebabnya kalau di kantor-kantor saya menggunakan perusahaan jasa, contohnya itu ketua biasanya ditempatkan dengan wakil, yaitu untuk mencapai tujuan ini, efficient flow of information. Bagaimana caranya supaya informasi itu mengalir sesuai dengan alirannya gitu ya, dan waktu yang dibutuhkannya juga tidak terlalu lama, tidak berhari-hari, karena terutama kalau misalkan perusahaan jasa memang lebih fokus pada aliran informasi. Kemudian material and people, ini mungkin bisa ke perusahaan manufaktur atau perdagangan ya. Kalau misalkan material ke bahan baku, tadi perpindahan bahan baku. Kalau layout yang digunakan perusahaan kurang tepat, bisa jadi aliran bahan bakunya menjadi lama, yang harusnya bisa membawa 2 jadi hanya membawa 1, yang biasanya satu lorong itu bisa untuk bolak-balik, ini hanya bisa satu aliran begitu. Nah, jadi perhitungan menentukan layout itu memang jadi salah satu yang dipertimbangkan. Dan berhubungan juga dengan salah satu tujuannya moral dan keamanan, employee moral and safety. Jadi keamanan si tenaga kerjanya. Tentu saja tenaga kerja bekerja itu ingin yang aman, ingin yang nyaman gitu. Kalau misalkan lorong yang seharusnya bisa untuk bolak-balik 2 arah, tapi hanya disediakan untuk 1 arah, tentu saja itu menjadi tidak nyaman. Itu berhubungan dengan moral, kemudian
kurang aman ya apabila memang menggunakan alat-alat khusus, misalnya troli yang otomatis seperti itu atau konveyor yang memang otomatis seperti itu. Tujuan secara spesifik dari layout. Yang pertama adalah proses manufaktur, meminimumkan pemindahan bahan, menjaga keluasan ya. Ini agar tidak hanya memudahkan, tetapi unsur estetika juga masuk di sini di dalam layout itu. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan gimana mengatur agar pencahayaan udara sampai ke debu, kelembaban. Untuk yang nomor terakhir, memberikan kemudahan keselamatan, kelembaban, debu, dan lain-lain. Itu juga dipertimbangkan pada saat memilih layout yang akan digunakan. Menjaga perputaran barang setengah jadi yang tinggi agar barang setengah jadi itu tidak terlalu banyak. Kemudian menurunkan penanaman modal, menghemat pemakaian ruangan, meningkatkan pemakaian ruang bangunan, meningkatkan kelancaran pemakaian tenaga kerja, agar tenaga kerja juga tidak mengalami kesulitan pada saat bekerja. Jangan karena layout yang kurang tepat, menyebabkan tenaga kerja bagian produksi itu menjadi tidak bisa mencapai target. Kan biasanya kalau untuk bagian produksi itu berdasarkan pada output, semakin tinggi output maka semakin tinggi kompensasi yang didapat. Memang biasanya mereka lebih fokus pada output ya. Nah, harapannya adalah dengan layout yang tepat tidak mengganggu gitu, tidak mengganggu kenyamanan, kemudian kemudahan, tidak mempersulit ya, karena harusnya pemilihan layout itu memudahkan. Strategic importance of layout. Yang pertama adalah higher utilization of space, utilisasi dari ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Harapannya adalah dengan pemilihan layout yang tepat ini si orang itu bisa bekerja lebih baik, outputnya bisa lebih baik. Kemudian penggunaan peralatan juga bisa lebih maksimal, karena peralatan yang dipakai dengan kurang maksimal itu nantinya bisa dikatakan lebih mudah rusak gitu jika memang penggunaannya tidak sesuai seperti itu. Kemudian waktu penggunaannya juga tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian utilisasi ruang, penggunaan ruang tadi jika memang gudangnya tidak terlalu besar mungkin bisa diakali dengan rak seperti itu dengan tetap konsisten pada keamanan produk. Kemudian improve flow of information material or people, aliran informasi, barang, dan orang yang lebih baik. Kemudian moral karyawan yang lebih baik dan kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Dengan adanya pemilihan layout yang tepat ini harapannya kondisi lingkungan kerjanya itu membuat tenaga kerja itu lebih nyaman. Kemudian interaksi dengan pelanggan yang lebih baik dan flexibility. Di sini terdapat dua jenis layout, yaitu general types dan specific types. Untuk general types yaitu by product, by process, dan fixed position. Kemudian yang specific types ada 6 jenis, yaitu fixed position layout dengan posisi tetap, kemudian process oriented layout, dan office layout, kemudian ada retail, ada warehouse, dan ada product oriented layout. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai layout strategi. Semoga dapat membantu dalam
pemilihan layout yang tepat untuk perusahaan.